Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Waalaikumsalam, Bapak. apa kabar semuanya? Jadi kita ingin menyelenggarakan pembelajaran ya. Sekarang ini kita akan masuk ke pertemuan kelima untuk mata kuliah ekonomi publik dan kesehatan. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Terlihat, Pak. Pak. Oke. Jadi sebelum memulai ya, saya ingin sampaikan bahwa ini adalah pembelajaran untuk mata kuliah Ekonomi Publik dan Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Dan saya sendiri adalah Ahmad Nur Hidayat, dosen Ekonomi Pembangunan ya, FEB UPN Veteran Jakarta. Kita akan menyampaikan berbagai informasi terkait ekonomi publik di khususnya adalah penerapan kebijakan ya. Ini masuk ke dalam TM kelima. Jadi kalau bagi teman-teman yang tertarik lebih lanjut mengenai bagaimana kurikulum dari pembelajaran kita ya, atau mungkin saya mengulang teman-teman sebelumnya pertemuan RPS yang di awal kita sampaikan ya di dokumen ini bahwa eh, saat ini kita memasuki ke TM kelima ya. Di sini ada sub CPM keempat ya yang mau kita bahas ya. Kalau dilihat detailnya mungkin saya stop share, saya ingin tunjukkan PDF-nya. Nah, pertanyaan saya kira di awal ini saya ingin meminta kalian untuk menchat ya. Kira-kira menurut pandangan kalian kalau seandainya satu program ya, dalam hal ini adalah hilirisasi, diklaim punya nilai tambah. Jika nilai tambahnya naik, ya, tetapi masyarakat dan lingkungan menanggung biayanya, apakah kebijakan ini bisa dikatakan berhasil? Ya, pilihannya adalah A, ya, hilirisasi yang sudah berhasil, ya, karena meningkatkan, karena nilai tambahnya sudah meningkat. Apakah itu pilihan kamu A atau B? Ya, kamu berpendapat, ini belum berhasil, ya, karena ada biaya sosial yang cukup besar. Atau C, kalian bilang keberhasilan program hilirisasi ini tergantung Pak pada manfaat, pada distribusi manfaat dan biayanya. Dan yang D, belum cukup informasi untuk menyimpulkan. Nah, kita ingin pooling dulu nih ya beberapa teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Silakan ya tulis di kolom chat kira-kira opsi apa yang kalian pilih. Apakah A sudah berhasil, B belum berhasil, ya, C tergantung pada distribusi manfaat dan biayanya, atau D ya belum cukup informasi. Nah ini sudah ada nih ya yang menulis, misalkan siapa ini, Alia ya sudah menulis B, katanya belum berhasil karena biaya sosialnya sangat besar. Kemudian siapa lagi nih yang menulis? Rizka ya, kalau saya cenderung ke B ya, sama seperti Alia ya. Ikfirli juga bilang saya pilih B Pak karena biaya sosialnya ditanggung oleh masyarakat. Nah, nanti kita akan minta ya komentar dari teman-teman yang sudah memberikan jawaban ya. Tapi sebelum memberikan komentar ya, di TM5 ini ya diskusi mengenai kebijakan hilirisasi, evaluasi kebijakan hilirisasi ini kita punya targetnya adalah bagaimana menjelaskan ya dasar intervensi pemerintah dan kegagalan pasar, kemudian menganalisis manfaat ekonomi dan biaya sosial hilirisasi, memetakan dan merekomendasikan. Jadi ujungnya adalah bagaimana sebetulnya rekomendasi yang tepat gitu ya. Oke, eh, saya ingin memberikan kesempatan kepada Alia ya untuk menjawab kira-kira kenapa menurut pandangan Alia eh, hilirisasi itu belum dikatakan berhasil kalau hanya melihat dari nilai tambah saja. Silakan Alia.
Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, kenapa belum bisa dikatakan berhasil? Karena dari sisi eksternalitas negatifnya tersebut. Memang kalau misalkan berbicara mengenai ekonomi berkelanjutan, pasti sudah harus ada hilirisasi. Contohnya itu kayak di Pulau Obi di Maluku. Nah, di sana itu emang dia sebenarnya udah melakukan hilirisasi dari yang awalnya hanya apa namanya ekspor biji nikel yang utuh, sekarang dia udah bisa ke sampai kobalt sulfat. Di mana ini kan bisa untuk baterai apa namanya mobil listrik ya Pak. Di Indonesia sendiri itu kan juga udah ada pabrik BYD. Nah, memang kalau misalnya dilihat dari sisi ekonominya itu benar-benar cukup besar. Tapi dilihat lagi kalau misalkan dari sisi masyarakatnya, kalau nilai sosial atau biaya sosialnya itu cukup tinggi, maka otomatis ya bisa dibilang percuma saja gitu karena masyarakat di sana yang akhirnya menanggung biaya sosial ya contohnya kayak mungkin akan terkena ISPA banyak sekali sudah ada di pertambangan-pertambangan itu masyarakat yang eh, mengidap ISPA ini kan sudah apa ya sudah termasuk dalam kegagalan dalam kesehatan kan jadi si tambang ini tidak bisa mengcover kesehatan dari masyarakat sekitar walaupun memang mungkin akan ada tetesan-tetesan ekonomi ke masyarakat gitu. Contohnya mungkin eh, warteg atau toko makanan-makanan yang buka di sekitar tambang mungkin dia memiliki nilai jual yang tinggi karena kan Hmm. banyak banget orang-orang yang pasti beli makan siang dan lain-lain. Tapi kalau misalkan dilihat dari sisi eksternalitas negatif ya itu cukup buruk karena bisa memberikan efek dalam kesehatan contohnya kayak ISPA tadi Pak. Mungkin itu Oke. sebenarnya. Oke, bagus sekali ya Alia. Jadi melihatnya kepada eksternalitasnya dan dalam hal ini adalah negatif eksternalitasnya muncul ya melalui pencemaran udara, kesehatan masyarakat gitu ya. Saya ingin minta tambahan penjelasan dari tadi siapa yang jawab Rizka juga ya. Rizka bilang kalau saya cenderung B. Gimana Rizka penjelasannya? Mungkin kalau dari saya sendiri juga nggak jauh berbeda dari jawaban Alia kali ya Pak. Hmm. Yang dari yang saya lihat tuh mungkin nah emang dia ada nilai tambahnya sendiri, mungkin juga menyebabkan multiplier efek. Tapi di satu sisi mungkin kita nggak ngelihat dari biaya-biaya sosial yang terdampak gitu. Contohnya juga nggak jauh-jauh dari Provinsi Maluku mungkin di Hmm. Kepulauan Halmahera gitu ya Pak di Weda Bay di mana mungkin emang apa dari proses hilirisasi nikel di sana itu emang ningkatin em, pendapatan daerahnya yang bahkan Maluku Utara di tahun ini juga jadi pertumbuhan ekonomi tertinggi provinsi tapi di sisi lain tuh emang ada dampak-dampak ke lingkungan yang ternyata tuh dirasain banget sama masyarakat-masyarakat terlebih untuk mereka tuh yang para nelayan gitu Pak ternyata kayak Hmm. em, perairan yang tercemar, terus juga mereka yang nggak bisa em, apa namanya mata pencariannya juga terganggu, terus juga di sisi lain air bersihnya yang juga jadi kurang. Jadi kayak mungkin kalau dilihat secara skup yang besar, emang ada em, dari manfaat ekonomi untuk negara segala macamnya emang berkontribusi, tapi di sisi lain tuh masyarakat sekitarnya mungkin dampaknya yang dirasain tuh cukup besar juga gitu, Pak. Oke. Jadi kalau dilihat dari penjelasan Alia, penjelasan Rizka, ini memang melihatnya kepada biaya eksternalitas ya. Dan teman-teman yang lain juga di chat kelihatannya milih posisi awalnya di B ya. Jadi kebijakan yang seperti hilirisasi meskipun ada nilai tambah, tetapi belum bisa dikatakan berhasil kalau biaya sosialnya besar ya. Begitu ya kira-kira posisi awal teman-teman. Baik, saya kira ini menunjukkan memang kita ini masih punya pandangan yang inginnya komprehensif ya. Tapi dalam ekonomi publik ya seringkali kita dihadapkan dilema dan harus memilih ya salah satu di antara berbagai opsi. Di sinilah nanti dilema-dilema inilah yang kemudian kita akan tampilkan dalam kasus hilirisasi ini dan di sini kita akan memahami bahwa oh ternyata pilihan-pilihan kebijakan itu pilihan yang beragam dan bagaimana memilihnya. Nah, tools bagaimana memilihnya itulah ada di mata kuliah ekonomi publik di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, di sini kita hanya melihat contoh studi kasusnya saja dan kemudian
bagaimana kegagalan pasar kemudian dilakukan intervensi oleh pemerintah itu untuk mengatasi ya inefisiensinya dari market kita, market pasarnya begitu. Nah ini jadi kalau misalkan kita beranjak dulu kepada teorinya bahwa pasar itu yang eh, sisi supply dan demand ketemu di satu titik equilibrium yang disebut dengan harga pasar itu, kan teori klasiknya mengatakan ini adalah titik yang paling efisien. Tetapi ternyata kalau kita bicara ekonomi yang lebih advance lagi, ya ekonomi terapannya lagi, malah ketika kita membiarkan supply dan demand itu bekerja di berbagai kasus, ya malah terjadi inefisiensi. Kenapa? Karena harga pasar yang terbentuk dari supply dan demand itu tidak selalu mencerminkan seluruh biaya dan manfaat bagi masyarakat. Kadang-kadang hanya dua aktor saja. Dalam hal ini adalah industri yang melakukan investasi di hilirisasinya, kemudian dengan ketenaga kerjaannya saja. Dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di sekitar dari industrialisasi itu. Sementara yang mereka garap berdua ini adalah sesuatu yang merusak lingkungan, ya pabriknya mengeluarkan polusi udara itu yang paling klasik. Tapi untuk yang nikel ini kan ada eksploitasi, ada pengambilan mineral alam yang kalau pengambilannya itu tidak dilakukan secara prosedur yang benar, ini bisa merusak lingkungan, bisa terjadi longsor. Kalau dia musim hujan bisa terjadi banjir. Kalau dia musim kemarau bisa terjadi eh, pergerakan ya longsor seperti halnya di mana Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Karena faktor alam yang menimbulkan terjadi banyak bencana dan akhirnya itu merugikan masyarakat. Nah, ketika itu tidak diperhitungkan, maka yang terjadi adalah kegagalan pasar, malah tidak efisien. Ya, sehingga pemerintah dalam teori kebijakan publik punya kekuasaan untuk melakukan intervensi. Nah, sebelum kita menentukan mana berhasil atau tidak, kita perlu ya menetapkan dimensi kebijakannya. Jadi kalau kita bilang ini baik, ini buruk, berdasarkan apa? Tentunya ada ukurannya. Nah, ukurannya dalam hal hilirisasi ini ada 4. Pertama, ukuran lingkungan. Emisinya bagaimana, biaya pemulihannya bagaimana. Yang kedua, ukuran fiskal. Ya, ada penerimaan, ada insentif, ada beban. Kemudian ukuran industri, nilai tambah yang dihasilkan dari industri yang muncul dari hilirisasi ini, teknologi, bagaimana keterkaitannya juga dengan supplier domestik. Dan yang terakhir ukuran ketenaga kerjaan, berapa banyak pekerjaan yang dimunculkan dari hilirisasi ini. Nah, 4 dimensi ini ya itu adalah salah satu kriteria yang masing-masing stakeholder atau pemangku kepentingan punya pandangan yang berbeda-beda. Biasanya kebijakan punya indikator keberhasilannya, apa bukti-bukti, data yang memverifikasi klaim tadi dan implementasi. Dan ini kalau kita lihat dari poin mata kuliah, capaian mata kuliah kita, dalam setiap kebijakan kita harus ingat indikator apa sih yang kita bilang kebijakan itu berhasil atau tidak. Ketika kita sudah punya indikatornya, buktinya apa? Bisa nggak diverifikasi klaim itu? Setelah buktinya dikumpulkan, kemudian implementasi siapa pelaksana dan bagaimana mengukurnya. Nah, inilah yang kita perlukan ketika kita bilang satu kebijakan ini berhasil atau tidak, gitu ya. Langkah pertama ya tentunya kita hitung dulu ya, kita mulai inventarisasi apa sih manfaat nyata dari hilirisasi misalkan. Ada nilai tambah, ada lapangan pekerjaan, ada penerimaan, ada teknologi. Tapi ingat, kita harus kurangi juga dengan seluruh biaya yang muncul dari hilirisasi itu. Ekologiskah, fiskalkah, kesehatankah, kebocorankah. Kemudian setelah dikurangi, inilah yang disebut dengan eh, apa namanya kesejahteraan sosial bersih. Tapi kesejahteraan sosial bersih ini harus diuji dulu distribusinya. Ketika misal kita dapat satu angka di sini dan yang menikmati adalah hanya salah satu aktor saja, katakanlah industrinya saja, ya maka kita bisa katakan bahwa kesejahteraan sosialnya belum bersih ya karena unsur keadilannya belum terjadi. Nah, inilah sintesis ya saat kita melihat
satu program kebijakan publik. Nah, ini mungkin di sesi ini ya, saya ingin meminta ada mahasiswa ya, kita jadi bermain play role ya, bermain eh, peran. Mungkin kita ingin dengar nih, kalau kamu berada di dalam posisi itu, eh, apakah kamu melihat hilirisasi yang ada sekarang ini sudah berhasil, sudah on the right track atau belum? Ya, mungkin kita dengar nih pandangan dari Ikfirly sebagai pandangan dari pemerintah pusat. Mungkin Ikfirly Ya, menjawab Kak. pertanyaan ini. Apa manfaat publik yang dibenarkan dan indikator apa yang membuktikan keberhasilan kalau kamu sebagai pemerintah pusat? Mungkin kalau saya sebagai pemerintah pusat untuk melihat keberhasilannya, tentunya dari terciptanya lapangan pekerjaan baru, ya kan Pak, untuk dan juga menambah nilai tambah masyarakatnya. Tapi tetap aja kita itu harus menilai keberlanjutannya itu sendiri. Jadi jangan sampai nilai tambah ini cuma dirasakan untuk beberapa orang aja, tapi nilai eksternalitasnya atau dampak sosialnya itu kan nanti akan dirasakan oleh seluruh masyarakat ya. Sedangkan nilai tambahnya ini cuma beberapa masyarakat aja. Jadi di sini bisa dibilang untuk pembuktian keberhasilannya itu dari cara perusahaan yang melakukan hilirisasi ini Meminimalisasi. ya dampak sosial tersebut dari deforestasi atau polusi kayak gitu, Pak. Iya. Jadi pemerintah mengklaim ya ada nilai manfaatnya, ada lapangan pekerjaan yang tercipta, nilai ekspor yang bertambah dibandingkan hanya kita menjual raw material, kan begitu ya. Kalau Alia dari pandangan investor atau industri gimana? Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya dari pandangan investor atau industri, pasti kalau misalkan ditanyakan syarat, pasti ada syaratnya tersendiri. Mungkin dari pemerintah pastinya, kalau yang tadi Firly bilang emang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pasti itu salah satu syarat yang wajib dari pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, itu pasti syarat gimana caranya perusahaan bisa men-solve dari permasalahan kerusakan lingkungan yang ada. Nah, saya mau ngasih contoh lagi sama di Pulau Obi juga. Kalau misalkan untuk syarat pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, yang saya ketahui itu sekitar 45% di Maluku, di Pulau Obi itu sekitar 22 ribu orang itu bekerja di PT-PT nikel. Nah, itu kalau misalkan saya udah pernah lihat juga Pak wawancaranya sama salah satu apa Gojek, tapi Gokar. Nah, dia jadi supir gitu. Terus habis itu dia bilang kalau misalkan sebelum ada perusahaan, itu tuh gaji mereka tuh cuma sekitar di bawah kita, sekitar 2 juta. Nah, sekarang itu ada di atas 5 juta. Minimalnya itu 7 dan maksimal itu 15. Nah, kalau misalkan dikalkulasiin, itu kayak 22 ribu orang dikali sama 7 juta itu sekitar 154 miliar per bulan. Nah, itu untuk apa namanya penduduk sekitar. Sedangkan kalau kita pakai angka maksimal, tapi gak maksimal banget sih, sekitar 15 juta, itu berarti sekitar 333 miliar. Nah, jadi kalau dari sisi investor, syarat itu udah terpenuhi. Dan yang kedua, itu ada syarat bagaimana cara mereka mengelola lingkungannya. Nah, ada salah satu PT, saya lupa PT-nya namanya apa, di Pulau Obi juga, itu dia jadi apa ya, lingkungannya itu tetap nih Pak, misalnya udah dibuka untuk nikel, nah dia bakal tanamin lagi sama tanaman-tanaman yang emang gampang untuk tumbuh lebih cepat, baru nanti akan diubah misal pakai awalnya akasia, terus nanti diubah pakai tanaman jati misalnya. Nah itu sebelum mereka juga ada yang namanya proses bibit-bibit ya, bibit-bibitnya itu sebelum ditanami itu ada di karantina gitu di dalam satu ruangan, isinya itu ada sekitar 400.000 bibit tanaman dan itu berbeda jenis tanaman. Nah, itu jadi udah bisa kalau dari sisi investor saya sendiri, saya udah bisa bilang kalau misalkan saya memenuhi syarat gitu. Tapi kalau misalkan tadi dilihat dari ditambah dan dikurang gitu ya, mulai dari sisi manfaat dan negatif ya, terus distribusinya gimana. Nah, itu udah mulai ke bagian mungkin pemerintah daerah gitu. Kalau saya sendiri udah memenuhi syarat. Kalau menurut saya, kalau misalkan dipandang sebagai sisi investor, mungkin itu sih Pak.
Iya, jadi investor akan selalu mengatakan bahwa saya sesuai dengan aturan aja, bahwa aturannya membuat industri sesuai dengan legalnya, saya lakukan prosesnya, saya berinvestasi. Ya tentunya ketika saya mendapatkan barang yang kemudian saya jual dan saya mendapatkan profit dari situ, sementara masyarakat juga mendapatkan pekerjaan, itu sudah keberhasilan. Gitu kan? Mayoritas kan begitu industri melihatnya ya, Alia ya. Saya kira tepat sekali yang sudah kamu sampaikan. Nah, sekarang bagaimana pandangan dari masyarakat setempat? Ya, mungkin saya minta Raisya nih. Ya, apa pandangan masyarakat setempat, Raisya, persoal melihat sisi manfaat dari hilirisasi? Ya, apakah nilai tambah profit tadi sudah sebetulnya fair atau sebetulnya masyarakat menuntut ada profit sharing yang lebih? Menurut kamu bagaimana? Baik, Pak. Sebenarnya dengan didirinya perusahaan di daerah tersebut itu bisa membuka lapangan kerja langsung untuk masyarakat sekitar, Hmm. dengan upah standar yang minimum. Terus Hmm. juga bisa munculin pertumbuhan ekonomi lokal juga dari misalnya muncul usaha-usaha kecil kayak misalnya warung, kos-kosan di sekitar perusahaannya itu. Oke. Tapi beban beban yang belum masuk perhitungannya ini Pak nggak bisa dikesampingkan juga kayak misalnya kerusakan lingkungan jangka panjang yang nggak terlihat itu bisa menimbulkan kayak misalnya contohnya pencemaran laut dari daerah tiling itu kan penurunan hasil tangkapan nelayan dan kualitas udaranya juga itu eh, menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat sekitarnya. Lalu belum juga biaya kesehatannya itu juga harus ditanggung sendiri oleh warga akibat kayak seperti penyakit pernafasan dan lain-lain. Itu kan menurut saya nggak sebanding dengan pendapatan yang diterima dari misalnya dari bekerja di tempat itu dengan upah standar yang minimum itu, Pak. Iya. Belum Ya, lagi kayak seperti risiko keselamatan kerjanya yang ditanggung oleh kerja lokal dan seperti pekerja itu. lokal itu ya pada akhirnya kan ketika seorang pekerja lokal kena keselamatan kerja, katakan dia kena kecelakaan, kan korbannya masyarakat terkecil dia sendiri kan begitu ya. Dia nggak bisa lagi bekerja dan akhirnya menjadi beban keluarga kan gitu ya. Iya, betul, Pak. Iya. Ya saya kira penjelasan Raisa tadi menekankan bahwa masyarakat daerah itu concern sama kepentingan lokalnya. Tadi Alia dari sisi investor mengatakan ya kita juga pengen tetap profit, jangan semuanya diberikan beban kepada kami ya. Pemerintah pusat juga fokus kepada penerimaan devisanya ya dan juga membalancing ya antara kepentingan industri dengan kepentingan masyarakat kan gitu. Nah, ini yang saya kira kita udah mendengar ya masing-masing pihak punya argumentasi yang berbeda-beda. Dan disinilah pentingnya untuk menyatukan, ya, untuk mempertemukan satu kepentingan yang berbeda-beda itu menjadi satu kepentingan umum yang disepakati bersama. Ya, jadi saya kira ini yang apa eh, perbedaan inilah yang kita perlu analisis dan analisisnya ini akan kita jadikan sebagai assignment dalam bentuk nanti outputnya adalah policy brief. Ya, tadi mungkin sebelumnya kalau kita lihat yang bagian pemerintah, Ikfili mengatakan ya kita pengen devisa bagus, penerimaan lapangan pekerjaan. Investasi juga mengatakan profit perusahaan juga yang menjadi concern. Masyarakat mengatakan kesejahteraan masyarakat lokal dan eh, lingkungan itu menjadi concern kita. Nah, ini yang kemudian kita tuliskan ya kira-kira masing-masing stakeholder ini bagaimana eh, apa namanya prioritas mereka dan kemudian kalau seandainya kita sepakati apa sih sebetulnya indikator keberhasilan buat semuanya. Ada nggak resiko yang bisa kita kontrol, kita kurangi dari hilirisasi yang terjadi saat ini?
Ya, ini yang kemudian kalian susun menjadi sebuah policy brief ya. Kita sudah terbiasa di pertemuan sebelumnya menyusun policy brief. Cuman kali ini hanya kita batasi 800 sampai 1000 kata saja dan menjawab policy brief ini dengan pertanyaan, apakah hilirisasi nikel sudah menjadi kebijakan publik yang berkeadilan? Nah, karya kalian ini, policy briefnya ini akan kita berikan nilai 25% adalah bagaimana ada data dan bukti yang kalian paparkan di situ. 25% adalah tentang konsep ekonomi publiknya. 25% berikutnya adalah tentang rekomendasi integrasi perspektif dari berbagai stakeholdernya. Dan 25% adalah mengenai analisis yang menjawab pertanyaan apakah ini berkeadilan atau tidak. Mungkin menggunakan cost and benefit analysis, menggunakan pendekatan distribusi dan sebagainya. Jadi policy brief ini ya ditulis sebagai assignment pekan depan ya yang dikumpulkan di Leads UPN. Di sini kalian mensubmitnya seperti biasa dalam bentuk PDF dan tidak melebihi dari 1000 kata ya. Nah, ini kita buat supaya kita memahami ya ternyata banyak ya pandangan yang kita perlu pertemukan supaya biaya sosial itu bisa di-cover dari satu kebijakan atau satu program ya. Saya kira ini kita sudah mencapai di satu sesi terakhir bahwa kalau kita teman-teman ingat tadi ya kita belajar mengenai bagaimana ya evaluasi satu kebijakan ya kita memang mendengar adanya intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar ini sebagai poin utamanya. Kemudian dalam intervensi itu ya tentunya pemerintah harus menganalisis bagaimana biaya manfaat dan biaya sosialnya, memetakan siapa yang paling menerima manfaat dan siapa yang menanggung beban, dan kemudian kita sebagai seorang analis ya calon-calon analis kebijakan yang mendalami ekonomi publik ini kita merekomendasikan ya kira-kira kebijakan apa yang bisa diusulkan yang bisa memperbaiki ya desain kebijakan hilirisasi yang ada saat ini. Nah, tentunya kesimpulan utama dari perkuliahan kita ini adalah bahwa ternyata keberhasilan satu program publik itu bukan hanya dilihat dari output, dalam hal ini adalah nilai tambah dalam bentuk entah itu US dollar atau rupiah. Tapi sebenarnya keberhasilan program itu adalah berapa net social welfare, berapa kesejahteraan sosial bersihnya. Dan itu diambil dari biaya sosialnya dihitung dulu, sama ditambah atau diperhitungkan faktor distribusi dari manfaat yang ada itu, apakah sudah terdistribusi dengan adil atau tidak. Inilah yang disebut dengan kesejahteraan sosial bersih. Mungkin itu ya teman-teman akhir dari perkuliahan kita. Saya kira tinggal nanti policy briefnya ya disampaikan untuk dikerjakan gitu ya untuk pekan depan dan nanti kita akan bahas bagaimana policy brief yang sudah kalian susun. Dan pekan depan berarti kita masuk kepada TM ke-6 ya. TM ke-6 kita bicara sudah masuk pada isu kesehatan ya, dari 1 sampai 5 ini murni banyak urusan ekonomi publik. Nanti urusan tema kesehatan akan kita bahas di TM yang ke-6. Saat ini sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang ingin diperdalam. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Kalau gitu perkuliahan di TM4 kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan depan. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.